Masih dengan metode data mining, naik bias ya. Pertemuan sebelumnya naik bias classifier istilahnya ya, di mana atributnya ya itu teks semua ya, teks. Nah, kali ini masih naik bias tapi naik bias Gaussian ya. Nah, bias Gaussian di mana variabelnya ada yang berupa angka ya. Nanti ada rumusnya ya. Ada rumus khusus untuk menghitung probabilitasnya yang modelnya yang angka ya. Oke, sebelum lanjut, silakan siapa yang mau memperlihatkan hasil perhitungannya naik bias classifier yang soal ketiga pertemuan terakhir. Monggo siapa? Iya. Yang soal nomor 3 nggih, Pak. Ya, ya, silakan. Mm-mm. Ya, Sudah mana? terlihat, Bapak? Oh ya, sudah ya, Excelnya sudah. Ya. Heeh. Untuk Oke. yang soal 3 ini kan kemarin ada nama, pekerjaan, usia, status, penghasilan, kendaraan, Mm-mm. kepemilikan, atap bangunan, dan keterangan. Mm-mm. Kemudian yang ditanyakan, Firman, wira swasta, usia Mm-mm. 20 sampai 29 tahun, kawin, penghasilan 2 juta sampai 3 juta, kemudian Mm-mm. motor, menyewa, asbes, hasil akhirnya layak atau tidak layak. Iya, Nah, betul. yang pertama yang saya kerjakan itu adalah mencari kesimpulannya dulu. Biar Mm-mm. kemarin saya filter satu-satu, Pak. Jadi ada Mm-mm. data aslinya, terus saya filter satu-satu. Ini Mm-mm. kemudian data hasilnya dari data 3. Untuk wira swasta layaknya 8, tidak layaknya 13. Kemudian 20 Mm-mm. sampai 29 tahun, 8 sama 19. Mm-mm. Kawin 9 sama 1, dengan Mm-mm. penghasilan 6, yang layak, tidak layaknya 5, yang Mm-mm. motor layak dan tidak layak sama-sama 12. Untuk Mm-mm. sewa layaknya ada 7, tidak layaknya sewa itu ada 9, untuk Mm-mm. asbes layaknya ada 9, dan tidak layak asbesnya ada 9. Mm-mm. Kemudian dari data ini sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Dari jumlah keterangan itu kita layak dan tidak layak dulu Mm-mm. dengan kalau saya kemarin pakai cek kontif, Mm-mm. kemudian ini dengan hasilnya yang layak 14, kemudian yang tidak layaknya 21. Mm-mm. Kemudian di probabilitas kelasnya itu ada P layak dan P tidak layak. Untuk Mm-mm. yang P layaknya itu dibagi yang ini, yang di jumlah keterangan layaknya dibagi dengan yang di bagian bawah di Iya. sini. Ya, Mm-mm. dari totalnya. Nah, itu hasilnya sekian. Terus kemudian untuk yang P layak 0,4, kemudian P tidak layaknya itu di 0,6. Kemudian masuk ke probabilitas atribut jika layak sama dia probabilitas atribut jika tidak layak. Ini ke Mm-mm. klasifikasi satu-satu semua dari pekerjaan, usia, status, penghasilan, kendaraan, kepemilikan sampai atap asbes itu Mm-mm. satu-satu dulu. Kemudian Oke. untuk yang pekerjaan wira swasta ini dengan hasilnya pakai kognitif juga. Itu dari hasilnya itu dari 0,57143. Kemudian untuk usianya itu pakai kontif juga, kontif S itu sampai ini. Oh, iya. 0,5714. Kemudian Mm-mm. untuk status kawinnya juga sama, itu pakai kontif juga dengan kawin layak itu hasilnya Mm-mm. 0,642857. Mm-mm. Kemudian di penghasilannya pakai kontif F juga, nanti masuknya dimasukkan yang nominal 2 juta sampai 3 juta, nanti yang layak kemudian dibagi di tiganya, itu ketemu 0,428574.
Kemudian di kendaraan yang motor itu juga kita masukkan motor layak untuk kontif FS pakai rumusnya ketemunya 0,85714,286. Oke. Untuk kepemilikannya itu kita masukkan pakai rumus yang sama kontif FS, kemudian itu menyewa yang layak itu hasilnya 0,5. Kemudian untuk atap asbesnya kontif FS masukkan asbes aja yang diganti kemudian layak itu nanti masuknya ketemunya 0,6429. Kemudian untuk setelah dari yang layak kita masuk ke yang tidak layak sama dengan rumusnya yang tadi. Kemudian tinggal diganti yang jadi tidak layak. Ini wira swasta tidak layak ketemunya 0,619. Kemudian di usia ini juga masukkan usia 20 sampai 29 tahun tidak layak nanti dibagi K3 yang ini tempat saya itu ketemunya 0,9048. Kemudian untuk status kawin itu tinggal diganti juga yang tadinya layak jadi tidak layak kawin itu ketemunya 0,0476. Untuk penghasilan itu pakai kontif FS itu masukkan penghasilannya ringnya tadi dengan tulisan diganti tidak layaknya ketemu 0,23809,524. Untuk yang kendaraan ini juga diganti yang motor kemudian tidak layak itu ketemunya 0,5714. Untuk kepemilikan menyewa itu masukkan menyewa pakai kontif FS tidak layak itu ketemunya 0,42857. Kemudian untuk atap asbesnya itu kontif FS asbes tidak layak ketemunya 0,4286. Oke. Kemudian dari probabilitas layak dan tidak layak probabilitas hasil akhirnya itu pakai rumus yang ini yang dikali semuanya yang data yang sudah ada. Ini Layak kali dari layak semua gitu ya. Tidak ya, layak kali tidak layak layak. yang layak semua ini. Oke. Betul, ini nanti totalnya yang ini tadi hasilnya yang ini 0,00991436 kemudian yang probabilitas tidak layak juga sama dikali juga yang tidak layaknya itu ketemunya 0,000399,898. Kemudian dari hasil kesimpulannya itu kan 0,00991436 itu lebih besar dari 0,000399,898. Berarti hasil kesimpulannya Firman itu adalah layak. Layak, Itu oke. Sama ya, 0,009914 ya. Layaknya iya. yang tidak, ya sama, hitungannya sama ya. Ya. Oke, terima kasih. Iya, sama ya hitungannya dengan punya saya sama. Hasil Oke, baik. akhirnya. Oke, sekarang kita langsung. Nah, ini dengan apa? Rapid Miner ya, ini hasil perhitungannya nih. Rapid Miner sama ya, layak. Hitung manual kita di Excel sama Rapid Miner sama ya. Yang soal ketiga kemarin ya. Oke, ini soal Left-Bayes Gaussian ya, di mana apa atribut cuaca, angin ya, itu teks ya, kemudian atribut temperatur dan kelembapan itu angka ya. Nah, ini ada perhitungannya berbeda. Nanti ada rumusnya ya. Ini ada rumus yang kita pakai nanti untuk menghitung probabilitasnya ya. Hmm. Ini apa terlihatnya bacanya seperti susah ya. Tapi ternyata ada ininya ya. Ada ini. Ini lambda, ya ini mu. Ini artinya varian ya. Varian 2 kali pi kali varian ya. Ini X dikali mu, ini artinya rata-rata ya. Rata-rata ya. Ini bukan lambda pangkat 2 gitu bukan ya. Ini artinya varian ya, 2 kali varian. Oke, nanti. Nah, sekarang kita agak berbeda untuk apa?
eh ranknya ya. Kemarin kan kita sorot gitu ya, ini ya disorot gitu ya. Ini sekarang kita pakai model setiap kolom ini kita kasih nama biar lebih mudah nanti ya. Eh, Kasih nama nanti jadi rumusnya tidak panjang-panjang ya. Ya. Jadi masing-masing kolom ini kita kasih nama ya biar lebih mudah ya. Pertama ini ya yang cuaca ini ada di formula ya. Nih name manager ya. Ya, ya ini name manager. Hmm. Ya, A2 sampai A15 ya bener ya. Ya, kita kasih nama cuaca ya. Tidak harus huruf besar ya. Biar ini aja cuaca nih ya. Kolom pertama kita kasih nama cuaca. Oke, ini kalau ya. Terus kolom kedua ini ya temperatur. Oke, terus yang kolom ketiga kelembapan. Ya, kemudian angin ya. Kemudian play. Oke, ya kita ada berarti ada 5 ya. Angin, cuaca, kelembapan, play dan temperatur. Ya, oke, gitu ya. Eh, Daripada kita menyorot gitu nanti ranknya ya, kita pakai nama saja. Jadi masing-masing kolom rank itu kita kasih nama ya. Ada di formula name manager nih ya. Oke, kita perbesar aja jumlah data. Berarti count A, kita pakai count A tinggal nanti namanya aja tadi play ya. Kita tinggal gini aja langsung muncul tuh play ya. Nah, kan lebih mudah ya daripada menyorot eh, jumlah data count A play. Kenapa count A? Karena datanya kan teks ya. Kita dapat jumlah datanya 14 ya. Kemudian
Ya, berarti count if ya, langsung apa ranknya berarti play ya kan, yang ya kan gitu ya, dapat 9. Terus ke bawahnya tinggal kita kok copy 5 ya. Nanti kalau ada merasa kurang jelas langsung tanya ya. Nah, sekarang kita hitung probabilitas ya kan. Ya. Yang ya berapa, yang tidak berapa kan gitu ya. Berarti kan sama dengan ini yang ya 9 kan ya. 9 dibagi 14. Kalau mau di copy nanti kita kasih alamat absolut kan gitu ya. 0,6. Ya, ini tinggal kita copy ke bawah. Hmm, gitu ya. Hmm. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Ya, biar mudah. Ini saya kasih formulanya. Ini sama dengan formula teks. Hmm, biar tahu ininya rumusnya ya. Hmm, Oke, warna merah deh. Hmm, Ini rumusnya. Ya. Ya. Hmm, Oke. Nah, sekarang kita hitung yang eh, classifier dulu ya, cuaca sama angin ya. Cuaca yang dicari apa nih? Cerah ya. Yang dicari cerah ya. Cerah, cerah ya. Ya. Count ifs berarti ya. Kan kondisinya mencari yang apa, cuacanya cerah yang playnya ya, dan cuaca cerah yang playnya tidak kan gitu ya. Berarti count ifs ya, pakainya count ifs ya. Ya. Kriteria rank berarti play ya kan. Yang apa, cerah ya kan, sama yang play ya, yang ya kan gitu ya. Oh, apa kasih, nah, yang ya kan gitu ya. Dapat 2 ya. Terus ini tinggal di copy aja berarti kan ya. 3 ya. Kalau pengen tahu rumusnya, ya gitu ya. Hmm. Sekarang apa ranknya tidak sorot lagi tapi kita pakai name ya tadi ya. Define name tadi ya. Mencari cuaca yang cerah ya kan. Yang playnya ya, dan cuaca cerah yang playnya tidak kan gitu ya.
Kemudian berarti probabilitasnya, berarti kan sekarang ya, probabilitasnya, ya. Berarti apa? Sama dengan ini, ya kan? Yang ya kan berarti 2 dibagi 9 kan berarti ya. Hmm, ya. Terus yang ini sama dengan 3 ya, dibagi yang tidak berarti bagi 5 ya. Ya, dapat ya. Hmm. Oke, biar gampang nanti kan yang ya dikali ya, tidak kali tidak ya. Yang ya ini kita kasih warna aja ya, kuning misalnya ya. Hmm, Misalnya ya, kalau pengen tahu rumusnya ini ya. Oke, cerah. Berarti selanjutnya cuaca apa angin, angin yang apa yang tidak ya. Angin yang tidak. Hmm. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung tanya aja ya. Tanya. Angin yang tidak sama angin yang iya kan gitu ya. Hmm. Jumlahnya berarti pakai count if ya, ifs ya, count ifs ya, yang apa? Angin ya, angin yang tidak ya kan, angin yang tidak biar nanti copy ke bawah bisa langsung kita kasih alamat absolut ya. Kemudian yang play ya, play yang ya kan gitu ya. Hmm. Dapat 6 ini tinggal kita Hmm. Ya, dapat. Kemudian sekarang probabilitasnya berarti ya. Probabilitas yang tidak, angin yang tidak ya. Berarti sama dengan ini 6 ya. Yang ya berarti yang 6 ya, 6 dibagi 9 ya. Ini ya. Kemudian yang tidak ini 2 dibagi 5 ya. Ini ya 5 ya. Hmm. Ya, ini rumusnya ya. Nah, biar gampang nanti yang sesamanya nanti ini berarti ya yang sesamanya tadi ya. Hmm. Oke. Jadi yang classifier menghitung probabilitas cuaca sama angin. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Hmm? Ya, nanti dilihat lagi videonya. Hmm. Ya. Oke, sekarang menghitung temperatur dan apa kelembapan ya. Temperatur dan kelembapan. Ini karena dia angka berarti kita pakai rumus ini ya. Ya.
I- i- Yang pertama nih ini satu bagian ya, satu bagian. Bagian pertama satu per akar dari 2 kali pi. Ingat ya apa luas lingkaran atau keliling lingkaran pakai pi ya. Akar dari 2 kali pi kali ini varian ya, varian ya. Lambda bukan lambda pangkat 2 gitu ya. Ini maksudnya varian ya. Jadi nanti ada rumusnya di Excel itu var ya, var. Ya, bagian pertama satu per akar dari 2 kali pi kali varian, ya, dikali eksponensial, ya, dari min, ya, x, ya, x berarti yang ini ya, ada 72 ada 80 kan berarti yang kita cari nih ya, 72 sama 80, ya, min x dikurang ini berarti lambda ini apa mu, mu. Ini lambang mu ini artinya rata-rata ya, rata-rata ya. Pangkat 2 dibagi 2 kali var ya, varian, 2 kali varian ya. Jadi ada 2 bagian. Yang pertama satu per akar dari 2 kali pi kali varian dikali eksponensial eksponensial min x dikurang dalam kurung x dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi 2 kali varian ya. Ini apa dasarnya ya kalau kalau bicara ini ya, hmm, ya kalau modelnya seperti ini ya tidak bisa, ini berarti harus kita urutkan ya, berarti kita urutkan ya data sort berdasarkan play tadi ya, play ya, nah gitu ya. Ya kita urutkan jadi menghitung rata-rata kan berarti rumusnya kan yang standarnya kan rata-rata itu average ya, varian itu var ya, var ya, 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 yang rata-rata ya rata-rata kan berarti average ya, ya berarti apa eh, yang play ya. Ini ini ya kan gitu ya. Berarti kalau yang tidak bukan berarti yang tidak nih ya 85 ini kan gitu ya. Ya ini
manualnya ya pakai rumus average ya, pakai rumus average ya, ya pakai average ya, average ya berarti ini berarti ya yang ya sesama ya kan ini ya. Terus yang tidak. Ya ini hitung manualnya seperti ini ya. Untuk mendapatkan rata-rata pakai average ya. Tapi apa data aslinya tadi kita urutkan dulu ya. Yang iya sama iya, terus tidak sama tidak ya. Kemudian ini apa? Varian ya. Ya, varian ya. Ya. Rumusnya apa var gitu aja ya. Di Excel rumusnya sama dengan var gitu ya. Var ya. Ya, var berarti yang temperatur yang ya sama ya kan gini ya. Hmm, ya. Terus yang ini var yang tidak dengan yang tidak kan gitu ya. Ya, ini rumusnya ya var gitu aja ya. Varian itu rumusnya pakai var ya. Kelembapan juga berarti sama ya. Var ini berarti yang ya dengan ya, ya. Tidak dengan tidak. Hmm. Ya, ini menghitung manualnya untuk average, rata-rata dan varian ya, pakai var. Kalau rumus sederhana ini syaratnya apa? Diurutkan ya.
harus diurutkan ya, terus ini tidak kan gitu ya. Baru bisa dihitung pakai rumus average atau ya yang rata-rata average, kemudian yang varian pakai var kan gitu ya. Itu ya ini dasarnya. Nah, sekarang kalau misalnya saya inginnya tidak dihitung manual seperti ini ya, tidak dihitung manual, maksudnya diurutkan dulu gitu ya, di copy kemudian diurutkan gitu ya. Ini kan semi manual berarti ya. Hmm. Nah, sekarang bagaimana menghitung apa average dan VAR-nya itu, tapi kondisinya seperti aslinya seperti ini gitu ya, tidak usah diurutkan dulu gitu ya. Hmm. Berarti kalau ada yang tahu kalau average itu kira-kira rumusnya apa kalau ada kondisi? Ada yang tahu nggak average pakai kondisi apa? Ada yang tahu nggak? Hmm? Pakai average if ya, ya, pakai average ifs ya, ya, yang temperatur ya, ya pakai rumusnya berarti pakainya average if. Ya average ifs ya if ya, ya yang play berarti ya temperatur ya, temperatur ya, yang apa ya ini ya, kemudian average ranknya yang play ya, playnya yang ya, ya play. Hmm. Oh terbalik. Hmm. Ya dapat ya. Terus yang ke ini berarti ke bawahnya tinggal kita copy aja kan berarti ya. Ya, ini rumusnya pakai average if ya. Sampai rata terus yang satu kelembapan ya. Ya. Sama dengan average ifs if ya, if ya. Yang play langsung muncul ya, play
yang ya, ya. Kemudian yang cari kelembapan. Lebih ringkas ya rumusnya ya. Terus yang ke bawahnya tinggal kita copy saja, ya. Pakainya average age, ya. Ini varian, ya, varian. Varian sama rumusnya sama dengan var, ya. Var, ya. Kemudian ada kondisinya kan ya. Kondisinya itu var sama dengan apa? Var dalam kurung filter. Untuk kondisinya itu pakainya filter. Filter, ya. Filter, ya. Berarti yang kita cari apa temperatur dulu, ya, filter, ya, temperatur, ya, ya, yang playnya, ya, ini playnya sama dengan ya. Nah, gitu ya. Var nah, rumusnya var udah dalam kurung filter, yang kita cari kan temperatur, ya, dengan kondisi playnya sama dengan ya. Berarti apa, ke bawahnya kita tinggal kok copy. Nah, ya. Terus yang kelembapan berarti sama dengan var, ya. Kemudian filter, ya. Filter, ya. Yang kita cari sekarang kelembapan, ya. Kelembapan, ya, di mana play-nya, ya, play-nya sama dengan ya. Itu ya. Tinggal copy ke bawah. Rumusnya ya. Var dalam kurung filter. Nah, kita sudah dapat apa namanya? eh, varian apa? Average, ya, rata-rata sama varian, ya. Baru kita menghitung siapa namanya probabilitasnya, ya. Probabilitasnya, ya. Yang pertama yang temperatur itu yang dicari 72, ya. 72. Nah, misalnya 72 kemudian iya dan tidak. Hmm, ya. Nah, ini rumusnya, ya. Sama dengan, ya, apa? Satu, ya, dalam kurung, ya kan. Yang pertama, ya, bagian pertama satu dibagi akar itu SQRT, ya. SQRT kan gitu ya, akar. Ya, kemudian dua, ya. Ya, dua kali pi, pi. Di apa namanya, di Excel sudah ada pi itu boleh mau 3,14 boleh, mau pakai 22 dibagi 7 boleh, atau di Excel ada rumusnya sudah ada pi, ya, pi. Nah, gini pi, ya. Hmm, ya, pi. Ya. Kemudian dikali siapa namanya? Varian, ya, varian dari temperatur. Varian. Nah, ini ya varian temperatur yang ya, ya, ini 38. Nah, gitu ya.
Hmm. Ini bagian pertama ya. Hmm. Ya, ini bagian satu bagian ya. Kemudian dikali eksponensial. Hmm. Ya, apa? Minus ya, minus ya. Hmm. Ya kan? Apa? X berarti X-nya ini ya, 72 ya. 72. Kita kasih alamat absolut biar nanti di copy ke bawah bisa ya. Hmm. Dikurang rata-rata. Rata-rata dari temperatur yang ya, ini ya. Ya, ini kan rata-rata ya. Ini 73 ya. Ya. Pangkat 2 ya. Pangkat 2 ya. Dibagi ya kan? Apa? Dua kali dua kali eh, varian ini ya, varian. Ya. Dapat ya. Ya. Yang bawahnya berarti kita tinggal copy saja kan ya. Tinggal ya. Ya. Hmm. Ya, ini rumusnya. Hmm. Ya, agak panjang ya. Hmm. Sekarang yang siapa? 80 yang kelembapan 80 ya. 80 ya. Ini biar ini ya kita samakan ya kan gitu ya. Nanti biar gampang ngalikannya ya. Ya ini kita kasih tanda nih ya ya ya. Ya. Sama rumusnya apa? Ya, satu ya, ini ya satu per ya akar itu SQRT ya dua ya kali pi ya di Excel sudah ada rumusnya pi ya dikali varian varian dari kelembapan ini ya. Hmm. Ya dikali eksponensial ya min ya. Hmm. Apa berarti 80 ya, X-nya itu berarti 80 ya. 80 dikurang biar nanti bisa di copy ke bawah kita kasih alamat absolut ya dikurang rata-rata rata-rata dari kelembapan yang ya. Hmm. Pangkat 2 jangan lupa ya, pangkat 2 ya dibagi 2 kali varian ya. Ya ini ke bawahnya kita tinggal copy. Hmm. Ini rumusnya ya. Ini biar gampang kita sesama ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hmm?
Ya, ini oke. Berikutnya tinggal tadi ya, ya dikali ya, 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 ya. Yang ya dikali ya kali ya. Mana nih? Yang ini ya 0,22 dikali ini 0,667 dikali mana yang ya ini ya dikali ini ya. Ya. Yang bawahnya berarti tinggal apa bisa kita copy ya. Hmm. Ya, selanjutnya yang ya ini ya dikali probabilitas yang ya. Nah, ini 0,643 ya. Hmm. Hmm. Angkanya paling besar mana? Yang iya. Ya. Berarti apa? Kesimpulannya nanti iya berarti ya. Ya, kesimpulan akhirnya apa? Dia play-nya berarti ya gitu ya. Hmm. Begitu ini Gaussian ya. Ada perbedaan dari kemarin yang pertama setiap apa kolom kita kasih nama ya. Jadi kita tinggal apa nyorot gitu lagi ya, tinggal nyebutkan namanya aja nih cuaca, temperatur gitu ya. Hmm. Kalau dilihat kan berarti lebih ringkas ya. 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 Kemudian apa tadi untuk Gaussiannya ya yang menghitung temperatur sama kelembapan ya kita pakai rumus ini ya. Sebelum menghitung rumus ini kita mencari dulu ini varian ya, varian sama yang ini adalah rata-rata ya. Kalau standarnya yang rata-rata pakai average, yang var itu ya, varian itu pakai var ya. Tapi ya ini apa kita urutkan dulu kalau pakai ini ya, yang ya kemudian tidak. Nah, baru bisa kita hitung apa pakai rumus biasa ya, average atau var gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau tidak mau ada yang average itu pakai average ifs ya, if. Kemudian yang var itu ada filter ya, var filter gitu ya. Hasilnya sama ya. Ya. Hasilnya sama nih. Ya. Ya. Hmm. Sama ya. 73, 74. Ya. Sudah dapat rata-rata dan varian baru kita bisa menghitung rumusnya ini ya, yang Gaussiannya ya. Hmm. Sehingga kesimpulan akhirnya ya ya 0,000242 lebih besar dari 0,000156 ya.
Ada yang merasa kurang jelas ini? Silakan nanti dicoba sambil melihat ulang videonya ya. Harus semakin ini ya, luas untuk penggunaan apa alamat absolut, alamat relatif ya. Oke, silakan nanti sebelum materi pertemuan selanjutnya yang soal kedua dikerjakan ya, harus ada salah satu yang mempresentasikan hasil perhitungannya ya. Eh, Bunga iris ya. Bunga iris. Minggu depan insya Allah kita kan sudah ada 3 kali metode ya. Nanti kita coba rapid minernya eh, orange data mining ya. Kemudian kalau memungkinkan kan nanti ini Python ya. Mulai belajar Python juga ini ya. Python untuk apa data mining ya. Kalau Python ada semi pemrogramannya ya. Ya. Kalau Rapid dan Orange itu kan tinggal klik-klik gitu aja ya, memanggil apa objek ya. Tapi kalau Python ada bahasa pemrogramannya juga ya, ada skripnya. Insya Allah ya kita coba ya pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya, Nehbais Gaussian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya.